Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiya ba'dah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marhaban ya Ramadan. Hari ini kita memasuki hari kedua bulan puasa, dan insya Allah dan mudah-mudahan kita seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dosa-dosa yang pernah kita perbuat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar Ramadan itu berkah? Bagaimana agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan? Maka kita perbanyak untuk berbuat baik. Kita perbanyak untuk melakukan amal-amal soleh. Kita perbanyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti saat ini, kami di SMA Nasional mengadakan acara Wiroh Al-Quran. Al-Quran. Tujuannya adalah untuk anak-anak supaya kita semua, baik pimpinan, staf, guru, karyawan, dan seluruh stakeholder termasuk siswa SMA Nasional lebih dekat dengan Al-Quran. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarinya kepada siapapun. Kata Rasulullah, ajarkan walaupun hanya satu ayat. Berikan informasi itu kepada orang lain walaupun hanya satu ayat. Program Ramadan Berkah di SMA Nasional pada pagi hari ini adalah setoran hafalan ayat-ayat juz 30. Saya ulangi, setoran surat dalam ayat juz 30. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti. Saya bersama tim akan anjang sana ke tempat-tempat di mana anak-anak kami melakukan kegiatan. Pagi ini walaupun ini suasana libur, tapi kami mengadakan acara yaitu setoran bacaan Al-Quran. Harapan kami adalah setiap siswa akan membaca, menghafal dan memahami Al-Quran. Salah satu sabda Rasulullah SAW, ciri khas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ikhtara, memilih kalami habibihi ala kalami ghairihi. Memilih kalam Allah Subhanahu wa taala Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada buku-buku di luar Al-Quran. Bukan tidak boleh membaca yang lain, tetapi diutamakan membaca Al-Quran. Di samping ini Bapak Ibu guru, ini Miss Vivin, itu Bu Novi, yang ini Bu Eka, Waka Kesiswaan, yang saya kasih tanggung jawab untuk mengkoordinir program hari ini, yaitu setoran bacaan Al-Quran juz 30 ya. Juz 30. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan ke Bu Eka. Persiapannya gimana, Bu? Alhamdulillah, anak-anak kemarin yang persiapan adalah kita kerjasama dari tim OSIS MPK SMA Nasional Malang dibantu dengan tim BDI
Dan alhamdulillah anak-anak sangat antusias menyiapkan karena ini mereka semangat untuk menumbuhkan jiwa yang religius dan handal bisa dipercaya serta kompetitif. Jadi mereka menjadikan Ramadan ini sebagai berlomba-lomba untuk mengamalkan ajaran yang dianutnya. Terima kasih Bu Eka. Di sebelah saya ada Bu Miss Vivin. Mereka ini hari ini mendata siswa yang datang karena ini situasinya masih pandemik COVID-19, maka kami melakukan secara bertahap. Beliau-beliau ini mendata siapa yang akan melakukan hafalan dulu. Mulai tadi malam, wali kelas sudah mendata siswa, membriefing siswa siapa yang harus datang pagi jam 7.30 sampai jam 8 sampai jam 9 dan selanjutnya. Saya ingin mengetahui tentang tanggapan program ini kepada salah satu guru kami. Mas Vivin, menurut Ibu, program ini, program membaca, menghafal Al-Quran dan distorkan kepada, mohon maaf Bapak, saudara-saudara sekalian, bahwa mereka yang menilai nanti bukan ya, ini yang baru datang, ini tahap kedua. Ini siswa tahap kedua yang akan melakukan hafalan bacaan ayat. Kembali kepada Miss Vivin, kami ingin mengetahui tanggapannya tentang program setoran bacaan hafalan surat-surat pendek, surat dalam juz 30. Baik Bapak, terima kasih. Jadi menurut saya seperti ini Bapak, untuk program ini sangat bagus sekali. Karena dalam masa Ramadan seperti ini, anak-anak bisa mendapatkan aktivitas yang positif, selain juga pahalanya yang berlipat ganda, tapi juga manfaatnya untuk mereka ketika mereka harus diberi tugas dan tanggung jawab untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Itu kan pasti untuk kedepannya mereka juga manfaatnya baik untuk kehidupan mereka. Mungkin hafalannya yang selama ini masih hanya surat-surat yang pendek-pendek untuk keseharian mereka sholat, barangkali mereka bisa menghafal surat-surat yang lebih panjang lagi dan bisa diamalkan ketika mereka melakukan aktivitas atau kewajiban mereka sholat 5 waktu. Seperti itu menurut saya Bapak. Oke. Terima kasih Mas Vivin. Yang berikutnya ini ada Bu Novi. Beliau adalah guru biologi. Perlu diketahui bahwa setiap guru di sini harus menjadi pengajar Al-Quran, harus menjadi pentaskeh Al-Quran. Jadi siswa, setoran hafalan ini bukan dilakukan hanya dengan guru agama, tidak, seluruh guru. Oleh karena itu maka pada saat rekrutmen guru kami mengadakan tes bacaan Al-Quran. Apabila bacaan Al-Qurannya fasih, tajwidnya juga bagus, maka kami terima sebagai guru di SMA Nasional Malang. Pertanyaannya sama Bu Novi, bagaimana tanggapan Ibu dengan program setoran hafalan surat-surat juz 30 ini? Alhamdulillah, programnya diadakan oleh SMA Nasional, berjalan dengan baik. Programnya yaitu tentang setoran hafalan Al-Quran. Itu memang anak-anak sangat antusias. Jadi dalam 10 surat hafalan yang direncanakan, anak sudah siap. Jadi datang ke sekolah itu alhamdulillah mereka sudah mempersiapkan diri, termasuk dengan penulisan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi tidak hanya dihafalkan tapi juga dengan tulisan. Itu nanti menyebabkan anak juga tidak hanya cakap dalam bicara saja, dalam penghafalan aja, tapi dalam penulisannya pun juga alhamdulillah anak-anak sudah bagus. Kemudian tadi anak-anak juga ada yang luar biasa, sudah sampai membaca hafalan surat Al-Mutaffifin. Jadi setorannya sudah alhamdulillah alhamdulillah bagus. Program ini sangat bagus. Mudah-mudahan anak-anak nanti ada bulan Ramadan ini menciptakan hati yang benar-benar tulus, jadi mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan nanti menyebabkan anak meningkatkan imtaknya terhadap kecintaan terhadap Al-Quran. Terima kasih Bu Novi. Seperti disampaikan oleh Rasulullah, khairukum, sebaik-baiknya diri kalian adalah man ta'allama Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran,
wa 'allamahu, dan mengajarinya. Insya Allah Bapak Ibu guru sudah mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada siswa. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya ke kelas-kelas, saya ingin menyampaikan pesan Rasul yang cukup indah bagi orang yang menjadi koordinator, menjadi pemerakarsa, menjadi motivator agar kebaikan itu terjadi. Rasulullah menyampaikan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang memperakarsai kebaikan, seperti Bapak Ibu guru yang mengabsen seperti ini, Bapak Ibu guru yang ada di kelas, Bapak Ibu guru yang mendampingi anak-anak menghafal, falahu ajruha, kata Rasulullah, dia mendapatkan satu pahala. Hanya itu tidak, kata Rasulullah, wa ajru man amila biha, dan dia pun akan mendapatkan sekian banyak pahala dari sekian banyak orang yang mengikutinya. Kalau 600 siswa yang mengikuti, yang melaksanakan hafalan, maka seluruh guru, masing-masing guru akan mendapatkan 400 pahala dari 400 penghafal Al-Quran. Mari kita ikuti ke tempat-tempat di mana dilaksanakan hafalan Al-Quran. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saat ini saya sedang berada di satu kelas yang melaksanakan tentang hafalan Al-Quran. Ini mereka yang ada di shift 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu. Dilanjutkan, silakan dilanjutkan. Ini sedang dilaksanakan hafalan Al-Quran. Nah, anak-anakku sekalian, saya hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mendengar satu tanggapan dari siswa SMA Nasional Malang yang saat ini mempersiapkan menulis dan menghafal Al-Quran. Mas, gimana tanggapannya mengenai program setoran hafalan Al-Quran dan sekaligus setoran menulis ya? Iya. Izinkan saya menyampaikan pendapat. Sebelumnya, nama saya Pak Setiawan dari kelas 11 IPA 1. Program yang telah dilaksanakan sekolah begitu baik manfaatnya, karena dengan adanya setoran hafalan Quran ini kita bisa menghafal lebih banyak surat-surat di dalam Al-Quran dan lebih mengamalkan dalam sholat 5 waktu. Jadi menambah keimanan serta kita menjadi lebih baik dalam membaca Al-Quran. Terima kasih. Subhanallah, subhanallah. Kita merinding ya, kita merinding anak muda yang masih berpikir tentang bagaimana mendapatkan berusaha khusyuk di dalam sholat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita ke tempat yang lain. Pemirsa, kita ke kelompok yang kedua. Kita berada di kelompok kedua dan ini yang mentasfih, yang menilai Pak Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di rombongan yang kedua. Ini shift yang pertama. Mulai jam berapa, Pak? Jadi mulai jam 7:30 ya, sampai jam 8 untuk shift yang pertama ya, dan dilanjutkan shift berikutnya setiap 30 menit. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai program hafalan dan setoran tulisan ayat ini? Ya, ini adalah salah satu cara untuk membentuk karakter siswa, karena siswa itu tidak cukup dibekali dengan kemampuan akademik saja, tapi juga harus dibekali dengan kemampuan spiritual. Karena pintar secara dunia tapi tidak diimbangi dengan kecerdasan secara spiritual tidak akan menjadikan sosok manusia yang berkarakter, berjiwa sosial tinggi dan juga religius. Hadirin merinding ya, merinding. Ternyata apa yang disampaikan oleh Rasul
Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu wada. Kerjakan duniamu seakan-akan kau tidak akan pernah mati, tapi laksanakan akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Ini guru kami bangga, jadi tidak salah. Kami juga tidak ragu. Kami juga merasa ini sebuah keniscayaan kenapa SMA Nasional tiba-tiba tahun 2020 kemarin lulusannya 89% bisa masuk ke perguruan tinggi. Mengapa? Karena imbang, ada balansi antara kegiatan program-program duniawiah dan program-program ukhrawi. Kita ke tempat lain, pemirsa. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Oke. Assalamualaikum. Ke anak muda yang ada di pojok sana, mengetahui, mendengar hafalan yang akan distorkan ke Bapak Ibu guru. Surat apa Mas? Al-Insyirah. Bisa dibacakan? Ya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan bacaan yang akan distorkan oleh Mas siapa ini? Randy. Mas Randy kelas 11 IPS 1. 11 IPS 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Terasa indah, terasa sejuk hati kita. Mudah-mudahan generasi muda Islam, mudah-mudahan generasi muda Muhammad Rasulullah SAW selalu dekat dengan Al-Quran. Mari kita ikuti anjang sana berikut. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya akan memasuki ruang berikutnya, yaitu kelompok 3. Di sini tertulis kelompok Uwais Al-Qarni. Saat ini sedang terlaksana setoran bacaan Al-Quran, dan insya Allah tajwid dan kefasihannya nanti akan dinilai oleh guru. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa guru yang menilai, guru yang tasqih, guru yang berada di depan ini bukan guru agama. Kami melibatkan seluruh guru untuk menjadi penguji bacaan-bacaan Al-Quran yang tentu saja gurunya sebelumnya diuji oleh tim agar bisa masuk dan menjadi bagian dari SMA Nasional Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengganggu sebentar ya? Iya, Pak. Ini saya mengganggu sebentar. Ibu namanya? Nama saya Ibu Dea. Ibu Dea guru? Guru matematika. Ini guru matematika, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Bu tanggapan dengan adanya program hafalan dan tulisan ayat Al-Qur'an ini? Alhamdulillah Bapak, dengan adanya kegiatan ini semoga anak-anak juga bisa semakin cinta dengan Al-Quran pastinya, dan bisa menerapkan apa-apa yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Amin, amin, amin. Ya, seperti itu. Amin, amin. Merinding ya, merinding ya. Mudah-mudahan seluruh guru ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi seluruh guru yang ada di Indonesia, di dunia, bahwa untuk sukses harus dekat dengan Al-Quran. Untuk sukses harus dekat dengan Tuhannya. Orang yang sukses itu adalah orang yang dekat dengan Tuhannya. Terima kasih Bu Dea. Mati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ke salah satu peserta yang antri untuk setoran hafalan surat-surat pendek dengan Mbak siapa ini? Risma. Mbak Risma. kelas
11 IPA 2. 11 IPA 2. Mau baca apa ini? Surat Al-Mulk, Pak. Surat Al-Mulk. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cuplik sedikit saja ya, karena memang anjang sana cukup banyak, karena ini ada 18 kelas. Bisa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Terima kasih. Terima kasih. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih, cukup merinding ya. Ini bukan sekolah dengan latar belakang Islam. Kita SMA nasional, kita sekolah umum, tetapi kami punya keyakinan bahwa orang sukses adalah orang yang dekat dengan agamanya. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ke rombel yang ke-6. Kita bertemu dengan peserta, Mbak. Ini kelas berapa? Kelas 10. 10 apa? IPS 3. 10 IPS 3. 10 IPS 3. Sudah melaksanakan hafalan atau masih? Oh, sudah. Siapa yang menguji tadi? Frau. Ya. Frau itu guru bahasa Jerman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sampaikan bahwa yang menguji mereka, yang mentashih Al-Qur'an bukan seluruhnya guru agama, tetapi yang mentashih adalah Frau. Frau itu kata guru dari bahasa Jerman. Beliau adalah pengajar bahasa Jerman. Saya ingin mendengar tanggapan dari anak muda seperti ini yang insya Allah disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbak, bisa dibuka maskernya bentar? Nggak bisa? Saya Mbak. Ya. Siapa yang bicara? Ya. Ya. Bagaimana tanggapannya dengan program hafalan surat dan menulis ayat-ayat Al-Quran ini? Ada keberatan? Enggak sama sekali. Senang? Senang. Ya. Ini anak muda senang ya dengan Al-Quran. Anak muda senang dengan Al-Quran. Yang tadi yang dibaca surat apa? 10 surat banyak, Pak. Banyak sekali ya. Banyak 10 10 surat. surat. 10 surat. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu yang ingin saya petik adalah mereka senang. Mereka senang. Makanya ini program adalah program Giro. Bagaimana anak-anak bisa senang dengan Al-Quran. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makasih ya. Makasih. Ini saya masuk ke tempat berikutnya. Ini di rombongan kelima. Tertulis kelompok Zubair bin Awam. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Mengganggu ya? Mengganggu. Ini guru BK sebenarnya ya. Siapa namanya Ibu? Saya Bu Lulut Riyadillah. Ini Bu Lulut di sini mengampu bidang bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Seperti yang saya sampaikan, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bukan guru agama, tapi beliau fasih membaca Al-Qur'an. Karena sebelum masuk mereka memang kami uji dalam Al-Qur'an. Bisa tanya tanggapannya, bagaimana tanggapannya dengan program membaca, menghafal dan menulis Al-Qur'an ini? Menurut saya bagus sekali Pak, karena anak-anak yang nggak hafal pun jadi mereka memaksa untuk belajar hafal gitu. Yang menulis juga kan jarang-jarang anak-anak nulis begini, akhirnya mereka juga memaksa, dan ini jadi pembelajaran anak-anak untuk belajar menulis dan juga menghafal. Sepertinya anak-anak juga excited gitu ya. Datang pagi sesuai jadwal yang sudah dijadwalkan dan juga sudah mempersiapkan untuk hafalan-hafalannya. Ya. Matur nuwun Ibu, kita merinding ya, merinding. Ada Ibu yang cukup konsen dengan apa ya, dengan kitabnya, dengan Al-Qur'annya. Kita ke sebelah, ini ada Pak Budi. Pak namanya Bapak? Pak Budi Pak. Pak Budi. Iya. Guru apa?
Guru kesenian, Pak. Hadirin, ini guru kesenian. Ini guru kesenian, bukan guru agama, tetapi beliau fasih di dalam membaca Al-Quran, tartilnya, tajwidnya, dan alhamdulillah mereka bisa membaginya ke siswa. Tanggapan Bapak tentang program bacaan, hafalan, dan menulis Al-Quran ini bagaimana? Bagus sekali, Pak. Jadi anak-anak ini datangnya pagi, disiplin sesuai dengan jadwal yang rilis. Jadi mereka mau hafalkan gitu, Pak. Di rumah udah siap, kesini tuh siap gitu, Pak. Iya. Yang ini hasilnya anak-anak. Iya, ini Bisa diperlihatkan ke kamera. Nah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk hasil karya siswa. Jadi setiap siswa menulis beberapa ayat untuk disetorkan ke panitia. Baiklah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan anjang sana lagi ke rombongan belajar berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kelas yang cukup besar. Kayaknya ini ada beberapa lomba. Bisa ini antri bacaan Al-Quran, bahasa apa? Sosialis. Belum membaca Al-Quran. Belum. Bagaimana tanggapannya dengan program ini? Senang gak? Tidak keberatan apa menulis Al-Quran? Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat secara langsung kegiatan program membaca, menghafal, dan menulis Al-Quran. Assalamualaikum. Mohon maaf mengganggu ya. Ya, maaf mengganggu. Ini bisa sedikit mengganggu. Ini kita bertemu dengan Ibu Nuri, guru apa? Guru geografi. Guru geografi, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukan guru agama. Beliau bukan guru ngaji, tapi beliau guru geografi. Tapi memiliki kepastian yang cukup, tajwid yang baik dalam membaca Al-Quran. Jadi seluruh guru yang ada di sini sebelum masuk di SMA nasional, bagi yang beragama Islam, mereka harus fasih membaca Al-Quran, tajwidnya juga bagus, dan mudah-mudahan mereka memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Saya ingin mendengar tanggapan dari Ibu Nuri. Bagaimana tanggapan terhadap program bacaan, hafalan, dan menulis ayat-ayat Allah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan ini sangat baik untuk anak-anak, di mana biasanya anak-anak kalau sholat sendiri seringnya hanya surat-surat pendek yang mungkin sering hanya dihafal Al-Ikhlas, Anas, hanya seperti itu. Maka dengan ini anak-anak lebih banyak lagi yang digunakan untuk memimpin sholat dimanapun. Jadi kalau untuk anak laki-laki sangat penting dan perlu sekali. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menemukan sebuah hikmah baru, yaitu mencetak imam-imam baru, cetak imam-imam baru, sehingga nanti pada saat jadi imam tidak surat-surat itu saja yang lagi. Terima kasih Bu Nafi. Kita ke sebelah. Ke sebelah ini kelas berapa? 11 atlet. Ini kelas atlet. Ini kelasnya Maulana, kelasnya Lena Misi dan sebagainya. Nah, saya ingin tanggapan. Ini atlet perempuan, atlet atau apa? Atlet volley. Senang nggak dengan program baca, tulis, dan menghafal Al-Quran ini? Senang sekali. Masnya senang nggak? Tidak keberatan? Tidak. Oh, alhamdulillah. Jadi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak keberatan. Mereka tidak keberatan dengan program ini. Yang di depan ini, Ustadz ini adalah guru SMA Nasional Malang. Siapa namanya Pak? Jari Haryo. Pak Jari mengampu bidang apa ya? PPKN. Hadiah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi beliau bukan guru agama, tapi beliau guru PKN. Tapi karena fasih bacaannya, tajwidnya bagus. Beliau juga takmir masjid. Beliau juga takmir masjid. Alhamdulillah. Tanggapannya bagaimana Pak Jari dengan adanya program membaca, menghafal, dan menulis Al-Quran? Kami merasa senang sesuai dengan harapan saya selaku wali kelas di atlet dan nanti karena kita sekolah terbaik se-Indonesia.
bisa sehingga suatu saat anak-anak itu main di tingkat nasional, main pemain pon dimanapun karena sudah terlatih dengan hafal juz yang 30 sehingga suatu waktu menjadi imam itu dimanapun tempat mereka semuanya akan siap. Mereka ingin menciptakan ini yang berikutnya. Ternyata program ini bisa bermanfaat bagi apa saja. Kalau di sana menurut tadi mencetak imam, kalau yang ini akan mencetak olahragawan yang Qur'ani. Olahragawan yang Qur'ani. Mudah-mudahan mereka semua disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita akan masuk ke rombongan belajar yang berikutnya. Sepertinya ini rombongan belajar Uwah bin Zuhair. Ini rombongan Uwah bin Zuhair. Assalamualaikum. Saya ingin ke peserta dulu. Kelas berapa ini? 10? 10 IPS 3. Antri hafalan? Enggak, sudah selesai? Hafal. Baca apa tadi? Banyak sekali. Mereka ketika ditanya sudah banyak. Alhamdulillah hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak muda ini alhamdulillah tidak ada kesulitan? Tidak ada kesulitan. Enggak keberatan? Tidak keberatan ya? Nah, ini peserta berikutnya, ini yang masih siap-siap, mas-mas calon orang-orang sukses ini. Saya ingin tanya, keberatan dengan program ini? Tidak keberatan. Ada kesulitan? Tidak ada kesulitan. Keberatan? Ya, suka. Ya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kita ternyata suka ya. Suka dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Ini yang sudah siap. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kami langsung ke tempat. Kami akan mengganggu dulu. Assalamualaikum. Mas siapa ini? Mas Rudi, kelas? IPS 3. Kelas IPS 3. 10 IPS 3. Beliau yang di depan, yang mentaskhih, yang menguji adalah guru SMA Nasional. Siapa namanya Ibu? Bu Nani Mahiro. Ini yang dikenal dengan Frau. Itu. Frau itu artinya apa sih? Ibu dalam bahasa Jerman. Ibu dalam bahasa Jerman. Ibu mengampu bidang apa ini? Pelajaran bahasa Jerman. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ini bukan guru agama. Beliau ini guru bahasa Jerman, tapi fasih membaca Al-Qur'an. Tajwidnya bagus, pemahaman Al-Qur'an bagus. Karena untuk masuk di SMA Nasional, Bapak Ibu guru harus fasih membaca Al-Qur'an, baik ketartilannya maupun tajwidnya. Saya ingin mendengar pendapatnya Frau, karena dikenal Frau. Bisa mengganggu sebentar ya. Frau, tanggapannya gimana tentang program membaca, menulis, dan menghafal Al-Qur'an ini? Sangat bagus sekali ya, kalau bisa memang rutin harusnya diadakan, karena dengan begitu kita jadi tahu kemampuan dalam membaca Al-Qur'an, menulisnya, bacaan-bacaan yang lainnya itu di setiap anak itu seperti apa. Karena kan setiap anak pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Terus kita juga jadi bisa mencari nanti bakat selanjutnya untuk diajukan ikut lomba, mungkin jadi Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sudah hikmah yang ke-10 atau 11 ya. Kalau di sana untuk jadi imam, atlet yang religius, yang ini mencari bakat untuk direkrut sebagai peserta lomba. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan Giroh ini semuanya menanggapi dengan senang ya. Yang itu membantu. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan bertemu dengan anak-anak kami yang membantu dalam pelaksanaan program bacaan, menghafal dan menulis Al-Qur'an ini. Saya ingin tahu tanggapannya. Mbak siapa ini? Pengurus OSIS. Ya. Bagaimana tanggapannya?
Ada sesuatu yang sulit? Suka nggak dengan program ini? Suka sekali. Ini Mbak siapa? Mbak Nilia. Mbak Nilia, program ini menyenangkan atau menyulitkan? Menyenangkan. Suka ya? Ini mendampingi Frau ya. Saya beritahukan bahwa nanti kalau ada 10 orang yang membaca dan setiap 10 membaca 10 ayat, 10 surat. Kemudian ada tambahan lagi 50 misalnya, masing-masing membaca 10 ayat, berarti ada berapa ya? 500 surat ya, yang terbaca ya. Berarti jenengan semua ini termasuk Frau mendapatkan pahala membaca 500 surat. Insya Allah masuk surga. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ke tempat lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ketemu dengan salah satu guru yang juga terlibat dalam program bacaan, menghafal dan menulis Al-Qur'an ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Wanti, barusan saya terharu ketika ada anak kami yang setoran surat An-Naba. Surat yang alhamdulillah cukup panjang. Nah, sekarang saya ingin, kalau dari tadi kami ingin mendengar bacaan dari siswa, kami juga ingin mendengar bacaan dari Bapak Guru. Kebetulan beliau adalah guru kami. Bapak siapa namanya, Pak? Suwandi. Bapak Suwandi. Guru bidang studi apa, Bapak? Olahraga. Ini guru bidang studi olahraga, bukan ustaz, bukan guru agama, tapi guru bidang olahraga. Tapi insya Allah bacaannya, kefasihannya, tajwidnya, insya Allah baik. Nun saya bisa sedikit minta 1, 2 ayat, 3 ayat. Nah, itu bacaan Al-Quran surat apa saja. Monggo. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul azim. Ya Allah, terima kasih Allah. Kalau gurunya sudah memiliki bacaan yang bagus, kalau gurunya sudah dekat dengan Al-Quran, kalau gurunya sudah terbiasa membaca Al-Quran, maka insya Allah generasinya bisa membaca Al-Quran. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk baca Al-Quran kalau kita sendiri tidak pernah mencontohkan membaca Al-Quran. Jangan pernah orang lain untuk fasih baca Al-Quran kalau kita sendiri tidak pernah fasih membaca Al-Quran. Jangan menyuruh orang lain supaya terbiasa tiap hari membaca Al-Quran kalau dirinya tidak pernah membaca Al-Quran. Itu yang kami terapkan di sekolah kami. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Contohkan dulu kepala sekolahnya, contohkan dulu stafnya, contohkan dulu gurunya, maka insya Allah anak-anak akan mengikuti kita. Kalau kita pandai tersenyum, anak-anak akan pandai tersenyum. Kalau suara kita manis dan enak didengar orang lain, insya Allah anak-anak juga akan manis dan didengar orang lain enak. Kalau kita selalu berbuat baik kepada orang lain, insya Allah akan melahirkan anak-anak yang selalu berbuat baik. Dan ketika kita membaca Al-Quran yang bagus, insya Allah lahir generasi murid-murid kita yang bisa membaca Al-Quran yang baik. Hadirin, terima kasih. Ini guru olahraga. Merinding, dah merinding.
kita nanti akan ada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.